Apa penyebabnya sehingga kamu dibully? Karena cacat. Hah, iya. Pokoknya spesial, Kak. Oh, oke Lihat deh. aja ntar. Ditonjok, dijambak, kepala saya dipukul pakai botol minum sampai botol minumnya pecah. Aku nggak percaya sama orang, aku nggak percaya sama diriku sendiri. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa aku diperlakukan seperti itu gitu. Jika misalkan saya diledek gitu, ya pasti ada kecacatan dari seorang yang ngeledek saya gitu. Kalau aku di posisi kamu, aku udah bunuh diri dari kapan. Aku nggak mungkin sekuat kamu. Hai. Hai. Kak, Ya, yaudah. Masih denger kan? masih aman. Oke. Bagaimana perasaanmu hari ini? Hari ini senang, bersyukur, deg-degan juga. Itu aja sih. Kalau Mas gimana perasaannya? Saya senang. Lama ya kesini ya, 3 jam. Habis itu macet-macetan di jalan. Tapi seneng sih diajak shoot kayak gini. Iya kan, seru kan. Seru sih. Terus kita nggak saling kenal lagi. Iya, Jadi mungkin topik pembicaraannya dan apa yang dibicarakan bisa jauh lebih objektif. iya objektif. Oke, gantian ya. Oke. Mas, Hah? mau nanya. Nggak boleh. Oh ya udah saya pulang aja kalau begitu. Jangan dong. Nggak bercanda Apa kamu pernah dibully? Terus pembulian seperti apa yang kamu alamin? Alhamdulillah nggak pernah, tapi kalau ledek-ledekan sering banget. Saya tuh dulu SMP kayaknya nilai raportnya ledek-ledekan aja gitu. Rata-rata Gitu deh. SDN negeri tuh bisa Orang relate lah. Kok SD sih? Orang saya ngomong Oh iya, SMP. SDN, SMP negeri juga begitu tuh Mas, SMA juga begitu. Oh, Ledek-ledekan gitu. tuh masih menjadi budaya. Kalau nggak ledek-ledekan tuh kayak kurang hidup gitu masa sekolahnya. Tapi by the way saya swasta ya. Oh iya, ya salah Oke. ini dong, salah tujuan dong nih. Oke. Kalau kakak gimana nih kak? Kakak pernah dibully nggak? Kalau dibully sih pernah ya. SD, SMP itu dibully. Gara-gara apa tuh kak? Ini untuk sekedar informasi aja nih, kalau Masnya kan tadi kan swasta. Iya. Nah, kenapa aku bilang tadi SDN negeri, SMP negeri can relate? Karena saya negeri. Nah, jadi dan saya salah satu korban bully juga. Tapi ini bukan bermaksud untuk mendiskreditkan ya, tapi saya sebagai salah satu yang pernah bersekolah di sekolah negeri itu mengalami hal pembulian dan bahkan itu membekas sekali sampai bebannya itu harus saya bawa sampai saya tumbuh dewasa gitu. Sampai saya seusia 23 menginjak 24 ternyata lukanya tuh belum sembuh nih gitu loh. Pembuliannya tuh dari verbal sampai fisik itu saya rasakan. Meskipun saya perempuan tapi ditonjok, dijambak, kepala saya dipukul pakai botol minum sampai botol minumnya pecah. Itu udah pernah saya alamin waktu SD kelas 5. Botol minum, Botol teh akrilik. botol gitu. Bukan akrilik. Botol Wow. akrilik. Wow. Minum. Itu sampai pecah tuh saya ingat banget. Sekolah di The Warrior ya kayak. Enggak, saya kebetulan dulu kayaknya sekolah dirancang untuk berperang gitu. Kayak badan saya tuh udah, habis lah. SMA-nya STM bukan? Aduh, ibu muka saya seperti mesin ya mas ya? Enggak sih. Enggak, maksud. Enggak, saya SMA swasta ya. SMA aku swasta tuh. SMA aku swasta. SMA aku swasta. Puji Tuhan sih tidak pernah mengalami bully sih. Malah SMA ya nggak pernah dibully. Iya, karena SMA aku udah berani melawan. Seberapa berdampak pembulian yang pernah kamu alami kak? Dampak yang paling besar itu sih sebenarnya pas SD bully, karena pas SD itu aku ngerantau, jadi orang tuaku Ngerantau kemana dong? Jelasin dong kak. hijrah nih ceritanya dari Pontianak. Mekah Madinah. Nah, itu aja. Si Kristen mas jadi si Kristen Oke. saya nggak tahu.
Jadi orang tua di Pontianak, saya di Jakarta. Saya ngikut sama ketiga saudara saya kan. Jadi mereka semua kuliah, saya masih SD. Untuk anak seusia itu jauh dari orang tua itu jujur berat. Oke. Jadi waktu masuk SD, saya dianterin sama abang ke sekolah. Setelah itu saya pas upacara itu ya, saya udah mulai kayak disenggol-senggol, terus udah mulai kayak disingkir-singkirin dari barisan. Tapi saya masih diam aja nih kayak ya udahlah gitu kan. Mungkin butuh proses mereka untuk bisa menerima aku ada di sini gitu. Ternyata proses itu lumayan lama. Saya dibulinya itu mulai dari kayak didorong, terus bangku saya diilangin, tas saya diumpetin, sepatu saya dibuang, dilempar ulet bulu, dipukul, dibilang, kok kamu, oh ya saya ingat ada orang tua murid, waktu itu bilang gini, waktu aku datang dari rumah ke sekolah, kan aku nggak diantar siapa-siapa kan, aku jalan kaki, terus sedangkan teman-temanku yang lain tuh pada diantar sama orang tuanya, tapi aku nggak gitu, aku sendirian. Karena Terus, rantau itu ya kayak. karena abang aku kan kerja, jadi nggak ada yang nganterin. Dan aku terbiasa untuk pergi sendiri. Akhirnya ada orang tua murid bilang gini, ih kamu yang anak pindahan itu ya, kenapa kok kamu nggak diantar gitu? Lihat nih si ini, anak dia maksudnya ini diantar sama tante. Kamu orang tuanya mana? Kamu dibuang ya? Terus kayak aku diam aja kan. Terus aku langsung gini, terus aku masuk ke kelas, aku nangis gitu kayak aduh kok aku harus di sini ya, aku nggak bareng sama orang tua aku, kok aku nggak diantar sama orang tua aku gitu kan. Sudah pembulian verbal yang bahkan dilakukan sama orang tua murid lain terhadap aku aja tuh aku terima gitu. Dan aku pernah dipukul sampai badan aku tuh biru-biru di dada, kemudian di lengan, di belakang kepala aku sempat bengkak, ada benjolan sedikit. Nah terus aku kan pulang sekolah jalan kaki sendirian kan nih mas ceritanya. Abang aku tuh selalu nanya, kok kamu nggak pernah main sama teman-teman kamu sih? Kayak itu. Kamu lihat tuh teman kamu, pulang sekolah tuh main sama teman-temannya. Kamu ngapain di rumah doang? Aku bilang, nggak apa-apa, males doang. Padahal tuh aku nggak cerita ke abang aku kalau aku dibully gitu loh. Ya bukan aku tidak mau bermain, aku mau main. Tapi ketika aku main, mereka ngelemparin aku batu, ngelemparin aku sendal, apa segala macam. Aku dikata-katain ini, itu. Jadi itu bukan tempat yang safe untuk aku bermain gitu. Nah, bahkan keluargaku sendiri aja tuh aku nggak ceritain aku mengalami apa gitu. Sampai suatu hari aku beranikan diri untuk cerita ke guru aku, ke wali kelasku. Aku bilang, Bu, si ini mukul aku padahal aku cuma duduk doang, aku nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus aku buka bajuku, aku liatin lebam-lebam di tubuhku, terus kata, ih kamu tuh ngada-ngada gitu doang. Terus kayak dari situ aku mulai bilang ke diri aku, apapun yang kamu hadapin, kamu gak usah bilang sama orang. Orang gak akan percaya, orang gak akan peduli. Nah dari situ aku dilempar, yang hari momen aku inget banget hari Kamis aku dilempar pakai ulet bulu sama teman sekelas aku. Itu aku gak cerita sama keluargaku. Aku pulang ke rumah, itu badan aku merah-merah gatel-gatel. Aku cuman bilang aku salah makan. Dan aku gak cerita ke abang aku kenapa. Sampai aku baru berani ngomong itu SMP apa SMA gitu. Dan dampaknya itu bikin aku sampai aku nggak percaya sama orang. Aku nggak percaya sama orang, aku nggak percaya sama diriku sendiri, aku selalu bertanya-tanya. Kenapa aku diperlakukan seperti itu gitu? Kenapa aku harus melalui fase-fase seperti itu? Apa karena aku merantau? Atau karena aku bukan berlatar belakang dari keluarga yang kaya raya? Atau karena aku tidak secemerlang dari sisi akademik seperti teman-temanku yang lain atau apa gitu? Jadi aku harus melakukan pengobatan rawat jalan ke psikolog, kemudian ke psikiater, bahkan sampai sekarang aku masih menjadi pasien rawat jalan di rumah sakit ini, RSA UGM sama di RSJ Grogol. Begitu. Wow. Oke. Enggak, saya speechless saja. Masih trauma, berarti masih trauma ya kan? Banget. Itu juga jadi salah satu penghalang saya ini sih. Kadang kalau mau kerja, mau daftar kerja di mana, ada beberapa HRD yang bertanya, karena kan aku aktif bicara
di beberapa organisasi tentang kesehatan mental. Terus saya juga aktif untuk mengkampanyekan tentang mental issue dan lain-lain. Jadi beberapa HRD itu ada yang nanya, kamu kenapa? Apakah dengan diagnosa yang kamu punya itu menghalangi kamu untuk bekerja dan lain-lain, seperti itu. Jadi banyak yang meng-underestimate, yang menganggap bahwa disabilitas mental itu tidak cukup profesional dan lain-lain kayak gitulah. Padahal sebenarnya itu tidak mempengaruhi apa-apa gitu. Tapi didiagnosa apa tadi Kak sama dokter itu? Jadi aku didiagnosa PTSD dan depresi mayor sama BPD. BPD itu yang bikin aku selalu punya intensi untuk bunuh diri dan self harm. Begitu. Itu Angel saksinya. Iya. Itu beliau saksi hidup saya. Begitu. Suasana jadi mencekam. Nggak apa-apa kok, aku sudah sangat berdamai dengan itu. Iya sih, tapi serem aja. Apa mau gantian kita lemparin akrilik? Iya, kayaknya Masih ide muda bagus kan? tuh. Kita lempar ke Mbak itu apa, Mbak Disa apa? Kenapa Kita jadi lempar Mbak Disa? Mbak Disa gak ada. Gantian. Oke, wow. Kalau Mas gimana? Tadi apa tuh? Berdampak sama pembulian ya? Nah itu dia. Kan Masnya kan nggak pernah dibully nih, ngerasa tidak pernah dibully. Pernah nggak tersinggung kayak atau apa gitu, jengkel, dongkol sesekali? Saya mau ngomong jadi ketawa dulu kan. Enak nggak Kak ngunyem? Belum ngeganyem sih, baru belum. minum doang. Soalnya kurang nasi nih. Hah? Kurang nasi? Nggak bercanda. Bentar saya kuartek. Nggak bercanda. Lanjut Mas. Nggak bercanda. Jadi gini ya, saya kan nggak membuli ya, tapi bercandaan itu tadi SMP. Bercandaan yang sangat berlebihan, sangat-sangat, apa ya sebenarnya nggak semua orang bisa menerima bercandaan-bercandaan saya waktu SMP gitu. Karena kayak misalkan, ada nih orang tua temen saya nih, dia dagang kan di depan sekolahannya. Pakai mobil Kijang. Terus diledek-ledekin sama temen saya itu, mobilnya diganti jadi Mustang, seolah-olah mobilnya mobil mahal, terus pakai toa masjid, padahal Toa masjid. pakai toa itu Kak, apa namanya, toa. Yang buat demo. Dia cuman pakai toa demo misalkan kan gitu. Terus apa ya? Pokoknya bercandaan yang berlebihan lah. Orang-orang tuh belum sanggup menerima itu. Nah, mungkin karena saya hidup di lingkungan yang kayak gitu terus. Nah, terus saya ini punya mungkin anugerah juga dari Tuhan gitu. Saya ngelihat manusia itu kan memiliki kekurangan kan satu sama lain. Jadi insting saya ketika misalkan saya diledek gitu, ya pasti ada kecacatan dari seorang yang ngeledek saya gitu. Jadi untuk mengcounternya itu sangat mudah. Apa penyebabnya sehingga kamu dibully? Tapi kan kamu nggak dibully. Iya, makanya. Gimana nih Mbak? Tuh. Ini aja kenapa saya dibercandain. Ya Mau udah, nggak? kenapa Mau nggak? kamu dibercandain deh? Karena cacat. Hah, iya. Cacat. Ada deh pokoknya. Ntar kalau buka kordeng juga. Berarti pada ini dong, main fisik dong. Hah? Main Cacat kan fisik? katanya. Maksudnya ngata-ngatain Ada. fisik apa gimana? Pokoknya spesial Kak. Oh, oke Lihat deh. aja ntar. Kaget aku kok. Bukan maksudnya cacat buntung. Udah ntar aja lihat. Iya kan, Lihat aja. mikir kayak kalau orang cacat dibercandain sih parah banget sih itu. Parah sih, aku marah sih kalau ada orang gitu. Dan ini juga. mau dijawab nggak? Kan Kira-kira itu tadi udah dijawab kenapa saya sering dibercandain. Nih karena ini aja karena saya unik. Oke. Gimana, Oke. setuju? Setuju, oke. Ya, tapi nggak usah kepo, ntar aja. Oh, Nunggu enggak. dibuka. Bisa saya tahan kok, tenang. Oke. Ih, itu pertanyaannya cocok ya buat kakak ya. Apa tuh? Yang mana tadi dong. Oh, penyebabnya aku dibercandain apa aku dibully nih? Kalau kakak, jadi gini John. Gimana tuh, gimana? Coba. Ente, kadang-kadang ente. Tahu ente nih emang deh. Jadi kan ente. Ini kayaknya gue yakin nanti di papan dia nulisnya gue lemot. Gue yakin banget tuh.
Nggak, Mas, ente. lanjut, Mas. Ya. Halo, Mbak. Jadi kan kakak kan korban bully. Kalau saya nggak pernah dibully, seringnya dibercandain. Iya. Iya, jadi saya bukan korban bully, korban bercanda. Nah, kalau ente baru kenapa jadi korban bully? Saya jadi korban bully karena saya putih. Hah? Karena putih doang? Karena saya putih nih, ceritanya saya putih. Heeh. Saya kan keturunan Chinese kan. Jadi waktu itu saya bener putih banget, sampai putih pucat. Ketumpahan baik clean. Enggak, cerita ketumpahan ini apa? Kuah opor, bercanda. Nah, Wah, oper kuning dong. nggak putih dong. Ah, Kan pakai gimana kemiri. sih? Kuah Sejak opor, kapan? kuah opor pakai kunyit nggak? Kalau kuning tuh pakai kunyit, Mas. Kuah oper pakai kunyit. Kuah opor di mana-mana putih, Mas. Kalau kunyit tuh namanya pindang. Kuning tuh pindang namanya. Gule? Masnya harus main ke Pontianak berarti nih. Gule? Saya pernah main ke Pontianak. Oh iya. Iya. Enak nggak? Enak, Enak kan? Banyak makanan kan? enak. Saya ingat masih enak. Iya, mainlah ke Pontianak lagi nanti. Kenapa jadi urusan mainan? Iya. Sabar, Aduh. Balik lagi tuh ke tadi. Saya lupa tadi jawabannya apa. Jawabannya apa? Kenapa aku dibully? Karena aku putih. Bukan, yang opor. Oh, opor. Masih mau bahas opor, belum kelar nih. Aduh, belum kelar ternyata bahas Ya, opor. ya tadi yang Bumbu dapur. bully karena putih-putih itu putih. Iya, karena putih. Terus aku pernah nanya, pas aku SMA aku beraniin diri, aku bertanya ke salah satu orang yang ngebully aku. Kenapa sih kok kamu ngebully aku dulu? Kenapa sih gitu? Emang aku ada salah apa sama kamu gitu kan? Enggak ada salah apa-apa. Karena kamu putih, terus kamu cantik. Jadi aku bingung gimana cara ngedeketin kamu. Tapi enggak lu pukul kepala gue pakai botol juga gitu loh. Masalahnya Gemes itu. kali, Kak, gemes. Masalahnya itu tuh botol dibeliin kakakku. Kakakku kan kuliah kan. Jadi karena Iya. kita ngerantau kita harus berhemat. Aku tahu banget kakakku tuh nabung. Dia tuh nggak jajan di kampusnya tuh supaya dia bisa beliin aku botol minum. Apakah kakak bisa memaafkan orang yang pernah membuli kakak? Tuh. Bisa. Sudah lama saya memaafkan mereka semua. Kok bisa sih dimaafin? Karena Tuhan saya mengajarkan untuk mengasihi dan mengampuni. Dendam dong. Sudah pernah jadi pendendam, tapi kalau mereka tidak bully saya tidak merasa dendam, saya tidak tumbuh dewasa berbelasan tahun dengan dendam di hati saya. Saya nggak akan merasa keberatan dan saya tidak akan pergi mencari Tuhan pada saat itu. Jadi dari dendam itu akhirnya saya menemukan dan ditemukan oleh Tuhan, dan itu membuat saya bisa memaafkan mereka. Tapi yang paling besar adalah karena mereka semua saya bisa kenal Tuhan. Saya bisa tahu apa yang Tuhan tuh ajarkan ke kita gitu. Harus maafin orang, ngampunin orang. Dan sekarang udah nggak sakit lagi sih ngingetnya. Luar biasa. Mukjizat Tuhan. Yuk. Gitu Nah, lah. ngapain? Nempok apa? Empuk tadi, nyepuk nyamuk, bercanda. Lu mah. Oke. Jadi panjang. Apanya? Enggak. Nih, lagi nih. Padahal gue punya loh. Nih, Oh, mau iya. nggak? Ya gue lebih banyak. Tukeran aja. Soalnya nggak gue ini. Nggak Gue gue. lebih sedikit. Nggak gue ganyem dari tadi. Gue Iya. liatin doang gitu. Itu yang punya gue enak tuh. Apa yang seharusnya kita lakukan kepada orang yang melakukan pembulian? Bully balik lah. Bully balik toh? Iya. Misalnya pelakunya itu anak kecil, mungkin kita bisa lakukan dengan melaporkan mungkin ke pihak sekolah ataupun ngadu ke orang tua, minta bantuan orang-orang terdekat supaya orang-orang terdekat itu bisa melakukan sesuatu, paling tidak pertolongan lah, bisa memediasi mungkin dengan orang tua murid yang melakukan pembulian, kemudian dengan pihak sekolah juga, biar pihak sekolah ini bisa lebih aware terhadap tindakan perundungan yang terjadi di wilayah sekolah gitu. Kalau misalnya terjadi di lingkungan sekolah yang sudah lebih tinggi, perguruan tinggi contohnya di kuliah, itu kan berarti kan orang-orang yang udah 17 tahun ke atas, paling tidak sudah punya KTP. Artinya orang-orang yang sudah punya KTP itu udah cakap menurut hukum. Kalau dia melakukan perundungan tuh bisa kita laporkan ke polisi gitu, karena dia udah bisa kita mintain pertanggungjawaban. Tapi kalau anak kecil kayaknya kita butuh bantuan orang tua. Kalau udah gede ya udah kita proses menurut hukum aja, selagi ada bukti saksi mata ya toh. Duh, mana
saya dulu TK-nya DO. Kiranya mau saya buka, jadi kakak agak serong ke sana. Ke sini? Ya, betul. Oke. Oke, bentar ya. Oke, saya itu ya kayak 3, 2, 1, silahkan. Oh iya, aku tahu kamu siapa. Lupa. Oh iya, aku tahu sih. Wow. Dapon. Putri, 23 tahun. Oke, Putri. Legal manager. Oh iya ya, tadi kerjanya? Legal manager. Juga lagi ngembangin law Apa firm. tuh? Saya dapon. Saya mau lulus. Sedih nggak sih? Enggak ya. Saya dapon mau lulus, terus kerjanya saya buat konten aja menghibur masyarakat. Ya itu kalau yang terhibur lah. Pernah lihat di TikTok, tapi nggak pernah baca namanya. Ya, nggak usah. Kesana ya, nggak usah. Nggak, kakak kelas saya ya. Aku Di 98. SMA dulu. Hah, masa? 98? Pas rusuh. Oh iya, lahirnya. lahirnya. Iya, pas rusuh. 2001. Hah, masa? Iya. Oh, oke. Iya, berarti aku lebih tua. Enggak sih, tuan saya. Baik. Enggak, saya nggak mau ngomong. Saya takut. Pulang aja. Aku salah ngomong nanti. Ini ada 2 kartu terakhir, Kak. 2 kartu terakhir. Tutup lagi aja, Pak. Enggak bercanda. Bagaimana cara kamu berdamai dengan pengalaman buruk kamu? Pertanyaannya ya. Kan, saya kan nggak punya pengalaman buruk ya. Kakaknya yang punya, aduh. Oke, jadi menurut saya ini ya, jika kamu memiliki kekurangan nih, jangan fokus pada kekurangan dirimu gitu, tapi cari sisi positif dalam hidup. Nggak gitu juga sih maksudnya, cari kelebihan atau kesenangan dalam hidupmu ya, agar itu untuk melupakan kekurangan pada dirimu gitu. Jangan lupa bahagia, itu udah pasti sih. Apalagi ya, biar nggak terlalu basa-basi. Saya sih dulu pas tahu saya kayak gini, itu kan SMP ya, maksudnya baru sadar gitu. Kalau SD tuh saya ya bodo amat, happy gitu. Ini saya tuh harus ngomong ke beliau apa ke ini sih? Kemana aja? Ke kakak aja ya. Jadi saya dulu sih banyakan nonton komedi ya. Jadi ya hidupnya komedi terus. Jadi asik musik sedih. Neng enggak sih. Ya udah sampai sekarang akhirnya enggak sedih-sedih amat hidupnya, enggak jadi sedih. Enggak sedih. Saya 5 bersaudara, 4 normal. 5 bersaudara, 3 bersaudara, 2 normal. Orang tua 2, dua-duanya normal. Kakek 2, nenek 2, normal semua. Ya mereka tua ya karena tua, bukan dari kecil. Udah om saya normal, adik-adik saya normal. Gambling, bukan gambling. Udah tiba-tiba saya yang dapet. Gitu. Ini namanya kutis laksa. Jadi jaringan kulit pada kendor. It's Gitu random. sih. Random banget. Ini harus aku jawab nggak? Oh, harus aku jawab juga. Bagaimana cara aku berdamai dengan pengalaman buruk aku? Mengetahui bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa dirubah, tidak bisa kita kendalikan karena perilaku orang lain itu di luar kendali, di luar kuasa kita. Jadi harus belajar mengetahui apa yang bisa aku kontrol dan apa yang tidak bisa aku kontrol. Nah dari situ aku mulai belajar ini ya, kayak ya udah di luar kontrol gue nggak bisa apa-apa nih. Ya udah nggak apa-apa, yang penting yang bisa aku kendalikan adalah reaksiku terhadap aksi yang orang lain berikan ke aku gitu. Mau aku ladenin atau mau aku abaikan. Nah, karena yang menjadi prioritas adalah kedamaian diriku sendiri. Dan karena aku tahu banyak hal yang buruk terjadi itu tidak bisa aku rubah, tidak bisa aku putar, tidak bisa aku kendalikan. Makanya aku berfokus aja sama
eh, bagaimana aku melihat situasi tersebut. Nah dari situ aku kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Toh apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang sudah terjadi di masa kecil aku itu membentuk aku menjadi aku yang hari ini. Pesan apa yang ingin kamu bagikan ke teman bicaramu? Loh, kok kenapa jadi ke saya? Oke. Orang ke masyarakat ya, ke saya. Iya harusnya ya, ini kan Iya. jadi wadah edukasi masyarakat sekalian. Kan ditonton oleh banyak orang. Tapi nggak apa-apa, ini kan bisa didengar juga. Tapi saya males ah. Ya udah, Enggak ya? itu pintunya. Mau saya antar. Enggak, tadi pesan apa yang mau saya sampaikan Ke saya. ke kamu? Mm-mm. eh aku tidak bermaksud untuk menggurui atau mungkin mengatakan pengalaman hidupku jauh lebih banyak ataupun aku lebih kuat dari kamu. Karena aku tahu setiap orang itu dia went through a lot yang tidak mungkin bisa semuanya itu dideskripsikan, diceritakan. Ada banyak hal yang tidak diceritakan sama orang yang kita nggak tahu gitu. Nah, untuk kamu yang punya kondisi spesial, aku tahu nih, aku udah bisa lihat nih dari awal aku ngeliat kamu di TikTok aja, ngelihat orang komen-komen macem-macem aja tuh. Aku tuh kadang tuh suka kayak ini orang tuh mulutnya bener-bener begitu banget ya gitu. Tangan. Iya kan dia ngetiknya begini. Nggak bercanda dong. Maksudnya orang-orang tuh apa nggak punya hati gitu Belah untuk ya, ngomong kayak gitu. bibirnya. Walaupun kamu secara Serius lagi. pribadi tuh udah biasa aja gitu. Tapi kan untuk beberapa orang seperti aku ngelihatnya kan kayak bisa nggak sih just leave him alone gitu, nggak usah lu ngomong-ngomong kayak gitu karena itu juga bisa menyakiti orang lain yang baca. Bahkan aku aja yang bacanya aku nggak suka ngelihat orang tuh komen-komen kayak gitu tuh itu sangat menyakiti hati aku gitu karena kondisi seperti kamu tuh bukan kamu yang minta, bukan kamu yang pengen juga kalau kamu punya dapat situasi seperti ini gitu. Tapi yang aku salut kamu tuh bisa menganggap itu sebagai ya udah this is part of me ya, ini adalah aku memang nggak minta tapi ya udah aku syukuri puji Tuhan aku dapat kayak gini karena kalau aku nggak kayak gini mungkin kamu tidak akan punya mental sekuat sekarang karena aku bakal katakan kalau aku di posisi kamu aku udah bunuh diri dari kapan, aku nggak mungkin sekuat kamu. Sedih ya. Bener, aku nggak mungkin sekuat itu loh, bener. Ya tapi Aku tuh sangat mikirin omongan orang soalnya. Omongan orang tuh masuk gitu semua. Itu sifat jelek aku sih. Aku denger bahkan orang ngomongin orang lain aja aku ikut ngerasa nggak terima gitu. Nah apalagi kalau aku yang di posisi seperti itu aku nggak akan kuat. Makanya aku salut banget sama kamu bisa survive, bisa sekolah, bisa kuliah, bertahan sampai sekarang. Kamu bisa bikin konten di TikTok ngibur banyak orang dan kamu tidak merasa hard feeling dengan omong-omongan orang, itu hebat. Karena banyak orang yang berjuang untuk bisa punya mental seperti itu, punya mental baja. Hebat loh dia. saya juga kagum ya. Gimana ya, kagum Bohong. nggak ya? Ya, biasa aja lah, Iya, biasa aja lah. biasa aja. Kayak, apa sih masalahnya? Iyalah. Nggak ada apa-apanya sama saya. Yoi. Biasa aja coy. Apa ya kayak? Nggak, tapi itu tadi bercanda. Tahu. Bisa aja saya serius loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa gue. Iya sih kak, saya juga nggak memotivasi kakak, tapi kalau saya dengar cerita kakak, gimana ya, sedih sih, pasti kalau mengalami itu semua sedih ya. Karena kalau menurut saya tadi tuh yang alasan temen kakak itu, yang stres itu loh, kakak dibully karena apa? Putih, itu kan aneh ya. Aneh aja gitu, kenapa orang putih harus dibully gitu. Dan kadang kalau mungkin saya ya dari sudut pandang orang kekurangan ya, apalagi kita melihat orang-orang yang kekurangan di Indonesia, kekurangan orang yang memiliki apa ya, kekurangan sih, disabilitas. Di sini disabilitas ganteng ya, bukan disabilitas. Ya udahlah, punya kekurangan dalam hidupnya itu biasanya cenderung mereka yang dibully kan. Kalau ini kakaknya dibully, ya tadi awalnya saya kira mohon maaf nih, saya kira saya bersebelahan dengan orang cacat juga gitu. Tapi ternyata jauh dari kata itu tadi, mohon maaf.
kekurangan dan agaknya sih ya nggak sih kalau ya kakak kan normal nih, kakak normal kak dibully karena kakak normal gitu, dibully karena putih gitu kan, karena cantik ya katanya ya dibully loh. Katanya, bukan gue yang bilang kok ya, gue Kata- nggak declare gue cantik Kata kok. itu kan, Iya, kata si dia pembuli itu. itu kan, dibully, dibully, apalagi gua kan gitu, gitu. Nah maksudnya apa ya, udahlah, pokoknya kagum aja gitu. Terus buat yang nih ngebully kakaknya, gue pengen ngomong itu doang, sumpah. Aneh, alasan lu tuh nggak masuk akal, udah sih, gitu. Aduh Gitu sedih deh, tapi jadi. kagum aja saya. Udah deh. Papannya tadi silahkan disaling kasih tahu Kak. Iya, aduh. Dijelasin ya kenapa nulisnya itu. Jadi aku menulis easy going karena aku ngelihatnya orang dengan mental seperti Mas Davon nih kayak udah make fun of everything aja gitu. Jadi kayak udah itu tuh udah nggak bikin gue sakit hati lagi karena gue udah terima itu gitu. Kemudian dia itu social butterfly karena aku berasumsi dia punya banyak teman. Kemudian beliau ini open minded karena selama aku bicara dengan Mas Davon itu merespon walaupun sedikit banyak ada bercandanya, tapi aku tidak masalah. Karena aku tahu dia orangnya seperti itu gitu. Maksudnya So tahu emang orang kita berteman. emang. Yeah. No. Karena tadi kan dia sudah bilang kalau gue tuh nggak pernah dibully, tapi gue ngebully atau mungkin mainan lebih kayak banyak bercanda-bercandaannya gitu. Jadi dari situ gue udah mikir, oh nih orang tuh emang akan lebih banyak bercandanya gitu. Tapi mungkin itu adalah salah satu caranya untuk apa ya, try to being nice lah gitu. Oke, ini ya nomor 1 itu pasti, Emang, pasti. Karena dia mengakui dirinya sendiri dia lemot. emang. Tapi ketika saya mendengar cerita hidupnya yang amat sangat Apa? Kagak iya maksudnya yang amat sangat menyedihkan itu. Ya, saya melihatnya beliau adalah orang yang kuat. Buktinya kuat apa? Beliau bisa menjalani kehidupan ini. Beliau. Namanya siapa sih tadi? Putri. Oh, Putri ini bisa menjalani kuat menjalani hidup hingga saat ini. Keren sih. Itu keren. Apalagi tuh? Yang terakhir nih, mandiri. Karena ente orangnya kuat nih tadi kan. Yoi. Bisa melewati itu semua. Tadi tuh hambatan pembulian, terus ke mental. Apa tadi? Ke dokter mental ya. Dokter psikolog. Iya. Gitu. Mental issue. Nah, terus dia mandiri, kuat. Ini tuh menghadapi itu sendiri loh. Nggak wadulan ke abangnya. Kalau anak sekarang mah ditonjok guru aja. Ditonjok sama Pak Asep. Kuat, mandiri. Ya ini berkesinambungan sih, kuat sama mandiri. Gitu ya, keren. Apa-apa semua dihadapin sendiri. Salut.